Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Abi Mengis belajar matematika paling mudah. Baik adik, kali ini akan saya lanjutkan pembahasannya mengenai bab segi 4 dan segitiga bagian ketiga. Khususnya kali ini akan saya bahas tentang keliling dan luas segi 4. Itu sebelumnya jangan lupa ditekan tombol subscribe, like dan loncengnya sehingga kalian tidak tertinggal informasi setiap video akan saya upload berikutnya. Juga jangan lupa di share dan komennya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukses. Terima kasih. Mari kita mulai. Materi pembelajaran kita kali ini adalah keliling segi 4 dan luas segi 4. Kompetensi dasarnya ini ya, bisa kita baca. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini bisa kita baca ya. Baik, keliling dan luas persegi panjang. Materi yang pertama, kita lihat kelilingnya. Berarti kita menjumlahkan setiap sisi ya, itu namanya keliling. Ini materi ini pernah dibahas dulu di sekolah dasar ya, luas dan keliling dari segi 4. Ini tinggal mengulang dan diperdalam ya di SMP ya. Nah, ini diringkas, ada panjangnya, ini juga panjang ada 2, ini lebar sama ya. Jadi panjangnya ada 2, lebarnya ada 2. Jadi P-nya ada 2, berarti 2P, L-nya ada 2, 2L. Kita keluarkan faktor yang sama, 2-nya, faktor yang sama kita keluarkan, jadi 2 dalam kurung P tambah L. Ini dikali ya, 2 dikali P tambah L. Oke. Untuk luasnya, panjang kali lebar, udah tahu ya. Panjang kali lebar, disingkat P kali L. Ini luas persegi panjang. Keterangannya, kayak itu keliling biasa ya. L itu luas, P itu panjang, L itu lebar. Baik. Contoh soalnya, sebuah persegi panjang mempunyai keliling 36 cm dan lebarnya 6 cm. Luas persegi panjang itu adalah berapa? Ini keliling, ini lebar. Sekali lagi di sekolah dasar pernah dibahas soal-soalnya juga. Jadi mungkin di SMP lebih sedikit tingkatannya di atas dari yang di SD ya, soal-soalnya. Baik, kita lihat keliling diketahui 36. Keliling rumusnya apa tadi? 2 dikalikan P tambah L ya. Tadi kita udah pelajari. Nah, ini lawan perkalian kan pembagian, berarti P tambah L nya 36 dibagi 2 ya. Baik, jadi tinggal 18. Jadi tinggal P tambah L. L nya kan 6. Kita ganti saja L nya 6. Nah, ini pindah ke sana ya. Pindah ruas plus 6 jadi min 6. Jadi 18 min 6 adalah 12 panjangnya. Selesai? Belum selesai ya. Jadi yang ditanya adalah luas persegi panjang. Ini baru panjangnya ya. Baik, luas persegi panjang rumusnya apa tadi? Panjang kali lebar ya. Panjangnya didapat tadi 12, lebarnya diketahui tadi 6 ya. Jadi hasilnya luasnya 72 cm persegi. Oke. Yang kedua, keliling dan luas persegi. Ini sisinya semua sama ya, sifat persegi ingat. Berarti S-nya ada 4 ini, sama semua. Berarti kelilingnya S tambah S tambah S tambah S, ada 4 ya. Disingkat 4S ya, 4 kali S. Jelas ya kelilingnya. Luasnya ya kita tahu bersama, luas dari persegi sisi kali sisi ya. Ini disekali berapa hasilnya, itulah, atau disingkat sisi kuadrat ya luasnya tuh. Kita tahu keterangannya ini S itu panjang sisi ya. Baik. Oke, biar lebih jelas kita lihat contoh soalnya. Pak Jenal mempunyai sebuah kebun berbentuk persegi dengan luas 256 meter persegi. Di sekeliling kebun tersebut akan dipasang pagar dengan biaya 50.000 per meter. Biaya minimal yang harus dikeluarkan Pak Jenal ini ya, untuk memasang pagar tersebut berapa rupiah? Berarti di sekeliling kebun tersebut dipasang pagar, berarti keliling ya, bukan luas nih. Jadi kelilingnya dulu kita cari. Kita lihat ini luasnya diketahui 256. Kita cari dulu sisinya. Kenapa? Untuk mencari keliling kita perlu sisi tadi ya, 4 kali sisi ya tadi keliling persegi. Berarti cari sisinya dulu dari luas yang diketahui ya. Luas itu kan rumusnya apa? Sisi kuadrat kan, atau S kali S.
Lawan kuadrat apa? Akar kuadrat ya. Jadi S-nya adalah akar kuadrat dari 256, yaitu 16 ya. Karena 16 kali 16 adalah 256. Baik. Nah, kelilingnya kita cari 4 kali sisi tadi ya. Sisinya dapat tadi 16. Jadi 4 kali 16 64 meter. Ini kelilingnya. Nah, di sekeliling itu akan dipasang pagar kan dengan panjang kelilingnya 64. Ya sudah, berarti biaya minimal berapa harganya per meter dikali panjang dari kelilingnya ya, keliling dari persegi tersebut ya, 50.000 per meter. Ini ada 64 meter kelilingnya, berarti hasilnya 3.200.000 rupiah. Baik, jelas ya. Oke, yang ketiga, keliling dan luas jajar genjang. Ini jajar genjang kita bersama. Kelilingnya ya bersama dengan persegi panjang. Jadi A tambah B tambah A tambah B, kelilingnya ini tambah semua. Ini A-nya ada 2, B-nya ada 2. 2-nya kita keluarkan dari kurung ya. Jadi kelilingnya 2 dikalikan A tambah B. Oke. Bersama dengan persegi panjang. Sekarang luasnya. Luasnya adalah alas kali tinggi. Ini alasnya ya. Alas tingginya boleh ini. Yang penting tinggi itu tegak lurus dengan alas ya, jangan lupa. Atau boleh juga ini. Ya. Yang penting tegak lurus dengan alasnya. Baik. Nah, disingkat alas A tinggi T. Ini luasnya A kali T ya, alas kali tinggi. Nah, keterangannya A itu panjang alas, T itu tinggi ya. Tinggi dari jajar genjang. Oke. Nah, contoh soalnya, perhatikan gambar jajar genjang berikut. Maka panjang AD ini berapa? Ya. Nah, ini apa ini maksudnya? Oke, kita cari luas dengan cara 1. Berarti LC1 ini luas dengan cara 1. LC2 luas dengan cara 2 ya. Ini akan sama sih ya. Contoh, kita bisa mencari luas ini dengan alasnya ini ya. Nah, kan alas kali tinggi kan? Rumus luas dari jajar genjang tadi, alasnya ini sama dengan ini kan, sisinya 36, berarti alas kali tinggi. Nanti hasilnya akan sama dengan kalau alasnya ini, tingginya ini. Kok sama? Ya karena yang dihitung ya itu aja ya, tetap ini yang dihitung. Jadi jajar genjang ini tidak berubah ya. Jadi luasnya sama dengan dua cara itu. Baik, yang pertama, oke, alasnya ini berarti sama dengan ini ya, 36 ya sisinya. Alas kali tinggi berarti 36 dikali 12 ya, akan sama dengan cara 2 mencari luasnya. Kalau alasnya ini, tingginya ini kan yang tegak lurus dengan alas ya. Ingat, tinggi itu patokannya tegak lurus dengan alasnya. Baik, kalau kita nyari ini, kenapa? Karena ditanya adalah AD. AD itu akan sama dengan panjang BC ya. Berarti kalau dapat BC, AD pun akan dapat karena sama. Ini kan sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar ya pada jajar genjang. Baik, kita hitung. Ini nggak usah dikali dulu, agak besar angkanya. Sekarang dibagi aja dulu, lawan kali bagi ya. Kita bagi dulu dengan 24. Ini turun ke sini ya, boleh. Kalau ada perkalian di sini. Nah, supaya mudah, catat saja. Sama-sama habis dibagi 12 ya. Bagi 12 1, atau habis dibagi 12 2. Tinggal 36 dibagi 2 18 ya. Berarti BC-nya 18. Kalau BC 18, ditanyakan AD, ya AD 18 juga kan sama ini. Yang berhadapan sisinya sama panjang. Nah, berarti panjang AD-nya akan sama dengan BC ini ya. Yaitu 18 cm. Oke. Yang keempat, keliling dan luas belah ketupat. Ini contohnya belah ketupat. Kelilingnya sama, ini sisinya sama semua ya. Sifat belah ketupat. Maka kelilingnya ada 4 sisi, kita jumlah atau disingkat 4 kali S ya, 4 kali sisi. Misalnya bersama dengan persegi ya, kelilingnya sisinya sama. Oke, baik. Nah, kalau luasnya bagaimana? Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Baik, atau disingkat
diagonal 1 D1, diagonal 2 D2 ya. Ini luas dari belah ketupat. Terangannya D1 diagonal 1 tadi boleh AC, diagonal 2 nya boleh BD ya, atau dibalik, diagonal 1 nya BD boleh, diagonal 2 nya AC boleh ya, gitu ya, karena perkalian dibalik-balik sama saja atau berlaku sifat komutatif. Oke. Contoh soalnya, diketahui panjang diagonal suatu belah ketupat adalah 18 dan 2x plus 3 cm. Jika luas belah ketupat tersebut 81 cm persegi, maka nilai x nya berapa? Baik, yang diketahui apa nih? Luas ya. Luas belah ketupat 81. Luas itu rumusnya apa? Luas dari belah ketupat ya. Tadi setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Ini dari satunya 18, diagonal 2 nya 2x plus 3. Ini bisa dicoret kalau perkalian ya, dengan pecahan sama-sama habis dibagi 2, dibagi 2 habis, dibagi 2 tinggal 9 ya. Nah, ini satu nggak pengaruh, dikali dibagi tinggal 9, ini dikali dengan kurung ya. 9 dikali 2x 18x ya kan. Kemudian 9 dikali 3 27 ya. Plus, tetap plus ya, karena plus dikali plus tetap plus. Oke. Tetap plus. Nah, ini kan pindah ruas saja, plus 27, pindah ruas ke kanan jadi min ya, min 27. Jadi 81 min atau dikurang 27 adalah 54, 18x nya. Ini kan 18x, 18 dikali x artinya, berarti lawan dari perkalian adalah iya pembagian ya, dibagi saja untuk mendapatkan x nya. X nya adalah 54 dibagi 18 sama dengan 3 cm. Oke. Nah, yang kelima, kiling dan luas layang-layang. Ya udah, A nya ada 2 karena sama. Ini sisi B nya ada 2 juga sama, berarti A tambah B ya kelilingnya ya. Kita putar saja begitu. Nah, sama, A nya ada 2, B nya ada 2. 2 nya dikeluarkan, jadi 2 dikalikan A tambah B. Inilah kelilingnya dari layang-layang. Baik. Luasnya sama ya. Luasnya sama dengan apa tadi? Iya, belah ketupat. Setengah kali diagonal 1 ke diagonal 2. Jadi disingkat diagonal 1 D1, diagonal 2 D2 seperti tadi. Ini keterangannya. Diagonal satunya boleh AC, diagonalnya boleh BD, atau dibalik boleh juga, diagonal satunya BD, diagonal 2 nya AC ya. Oke. Contoh soalnya, diketahui luas sebuah layang-layang 54 cm persegi dan panjang salah satu diagonalnya 9 cm. Panjang diagonal yang lain pada layang-layang itu adalah berapa? Oke, yang diketahui apa nih? Luas ya. Jadi pakailah rumus luas yang diketahui. Luasnya dikatakan 54 ya. Luas layang-layang apa tadi? Setengah kali diagonal 1 ke diagonal 2. 54. Diagonal satunya kan 9 diketahui nih. Panjang salah satu diagonalnya 9. Ini kan nggak bisa dibagi habis ya, 9 sama 2 tidak bisa dibagi habis. Ini naik aja ke atas. Kalau perkalian semua ini ya dipisah dengan perkalian semua, berarti ini boleh naik ke atas dikali ya. Nah, jadi 54 dikali 2 adalah 108. Nah, ini tinggal perkalian, lawannya adalah pembagian. Berarti D2 nya 108 dibagi 9 adalah 12 cm. Oke. Yang terakhir, keliling dan luas trapesium. Ya udah, kelilingnya menjumlahkan semua sisinya, A tambah B tambah C tambah D ya. Nah, inilah keliling dari trapesium. Sekarang luasnya setengah dari jumlah sisi sejajar kali tinggi. Gimana maksudnya? Setengah kali mana sisi yang sejajar, jumlah sisi sejajar, berarti A tambah B ya, kan dijumlah jumlah sisi sejajar. Bisa juga ini A tambah B sama ya. Oke, dikali tingginya ini boleh, atau yang di sini boleh juga bisa ya. Yang penting prinsipnya tinggi itu harus tegak lurus dengan alasnya ya. Ini alasnya nih. Bisa juga dituliskan seperti ini ya, A tambah B kali T per 2. Contoh soalnya,
Jika luas trapesium tersebut 80 cm persegi luasnya ya, maka kelilingnya berapa? Oke, diketahui luas kan? Kita gunakan rumus luas. Luas dari trapesium apa tadi? Jumlah sisi jajar. Ini kan trapesium sama kaki, berarti ini jajar nih ya, ini dan ini. Berarti jumlah sisi jajar 3x tambah 7x kali tinggi, ya tinggi 8/2. Oke, bisa dicoret ini, sama-sama bisa dibagi 2. Ini dibagi 2, 4 ya. Dijumlah dulu lah, 3x tambah 7x 10x ya. 10x dikali 4, dari begini jadinya jadi 10x, ini masih ada 4 nya, sama 80. 10x dikali 4 ya 40x ya, berarti 40x sama dengan 80. Ini perkalian kan, lawannya adalah pembagian, berarti x nya adalah 80 dibagi 40 sama dengan 2. Oke, selesai? Belum selesai. Yang ditanya bukan x nya tapi kelilingnya ya. Berarti keliling gimana? Ya kita jumlah saja pinggirnya. Ini 10 ya, karena sama. Kenapa sama ini? Karena trapesium sama kaki, berarti dua kakinya ini sama panjang. Baik, ini kelilingnya dari mana angkanya? 10 dari sini ya, 10 tambah 6. Kok 6 dari mana? Tadi kan x nya dapat 2 ya, ini kan 3x, berarti x nya 2, berarti 3 kali 2 berarti 6 gitu. Yang di sini juga 7x, x nya kan 2, berarti 7 kali 2 adalah 14, begitu ya. Dari situ asalnya. Baik, yang pertama 10, kemudian jalan ke sini 3 kali 2 6 ya tadi ya, 6, kemudian 10 lagi, kemudian 14. Dari mana? 7 kali 2, x nya 2 kan 14. Jelas ya? Nah, hasilnya adalah 40 cm. Nah, biar lebih bisa lagi, silakan dikerjakan latihannya ya. Tadi sudah contohkan. Begitu juga nomor 3, nomor 4 ya, nomor 5. Baik, guru kamu bisa saja menggunakan soal yang berbeda atau menambah dan menguranginya ya. Baik, selamat berlatih, selamat belajar, semoga sehat dan sukses. Jangan lupa ditekan tombol subscribe, like dan loncengnya. Jangan lupa juga di share dan komennya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.